Kerajaanmu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di surga. Kerajaanmu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di surga. Muliakanlah Raja, segala raja, penguasa di udara diruntuhkan. Biarlah nama Tuhan ditegakkan sekarang, kemuliaan kuasa-Nya atas kita. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di surga. Muliakanlah Raja, segala raja, penguasa di udara diruntuhkan. Biarlah nama Tuhan ditegakkan sekarang, kemuliaan kuasa-Nya atas kita. Terima kasih Bapa, bila pada saat ini kami boleh bersekutu kembali dengan Engkau, kami boleh memuji-muji nama-Mu yang Maha Kudus Tuhan. Biarlah terus kami mendalam dengan Engkau di dalam doa, dalam penyembahan kami, dalam firman-Mu Bapa. Kau berikan pesan-pesan-Mu di penghujung akhir tahun ini Bapa. Biar kami berjalan, boleh berjalan dengan arahan dan tuntunan-Mu hari lepas hari Tuhan, bulan demi bulan dan tahun demi tahun. Penyertaan-Mu sempurna dalam hidup kami, karena Engkau Allah yang baik, Allah yang sempurna, Allah yang mengetahui hari-hari di depan kami. Sebab itu Bapa, tiap langkah kami Bapa Kau tuntun menuju rencana-Mu yang sempurna dan ajaib. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami sambut kebenaran firman-Mu. Haleluya, amin. Shalom saudaraku yang dikasih Tuhan, kembali bersama Pas Agape, pasukan akhir zaman Tuhan. Biarlah kita di penghujung akhir tahun ini boleh lebih lagi melekatkan diri kita kepada Tuhan. Setelah kita merayakan Natal, bersuka cita, dan kita juga boleh mengambil waktu-waktu khusus bersama Tuhan untuk mendengarkan pesan-pesan Tuhan dan suara Tuhan, apa yang kita mau di penghujung akhir tahun ini, sehingga kita memasuki tahun yang baru dengan kekuatan yang penuh, dengan satu tujuan ilahi, dengan satu rencana Tuhan yang ajaib. Biarlah kita terus mempunyai hati yang teguh, dan kita mempunyai sukacita, damai sejahtera. Itulah yang menjadi kekuatan kita bersama Tuhan. Saudara, beberapa hari yang lalu Tuhan ada berbicara di hati dan pikiran saya mengenai firman Tuhan, yaitu di dalam kita baca bersama-sama di dalam 1 Raja-Raja 17 ayat yang ke-1 dan ke-6. Elia di tepi sungai Kerit. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini dan berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi
tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya dan ia minum dari sungai itu. Saudara, di penghujung akhir tahun ini Tuhan berbicara kepada kita, jangan takut, jangan khawatir akan hari esok, akan masa depan, akan tahun depan. Karena Tuhan sudah berjanji ada penyediaan Tuhan yang supranatural, ada penyediaan Tuhan yang ajaib yang harus kita terima dari Tuhan. Dimana seperti Elia ini, dimana Tuhan perintahkan dia untuk pergi ke sungai Kerit, ya saudaraku. Dan kita harus pada akhir zaman ini kita harus lebih lagi mendengar suara Tuhan daripada dari suara-suara dunia, suara-suara iblis, suara-suara sendiri ya, suara-suara manusia. Tapi kita mari kita lebih melekat pada Tuhan sehingga kita peka mendengar suara Tuhan dan apa yang Tuhan perintahkan dalam hidup kita lakukan, saudara. Seperti Elia ini, dan disuruh Tuhan ya untuk pergilah dan berjalan ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit ya. Dan dia disuruh Tuhan sehingga Tuhan menyediakan minum dari sungai itu dan burung-burung gagak perintahkan. Tuhan perintahkan memberi makan Elia oleh burung gagak. Burung gagak ini membawa roti dan membawa daging, saudara. Di mana burung gagak itu pemakan daging, tapi dia tidak memakan daging yang Tuhan suruh untuk diberikan kepada Elia. Ya saudara, jadi penyediaan Tuhan yang supranatural akan kita terima di tahun 2024. Mungkin bagi orang dunia masa kegelapan, mungkin bagi orang lain ini krisis ekonomi. Tapi kita anak Tuhan ada perbedaan. Di mana tahun 2024 adalah tahun di mana Tuhan membukakan tingkap-tingkap di langit. Tuhan memerintahkan dari utara, barat, timur, selatan, berkat-berkat Tuhan tercurah dalam kehidupan kita. Bukan berkat hanya secara materi saja ya, mungkin punya rumah, uang yang banyak, mobil apa. Tetapi berkat Tuhan itu lengkap saudara ya. Dari rohani, roh harus menyala-nyala. Dan juga kita punya karakter-karakter Kristus. Dan berkat-berkat secara jasmani pun kita terima dari Tuhan asal kita mau bekerja sama dengan Tuhan. Kita jangan malas-malesan. Ya, kita jangan menunggu-nunggu berkat hanya dengan doa. Tuhan bilang berdoa dan bekerja. Apapun yang bisa kita lakukan. Apa yang ada di tanganmu, Tuhan rindu kita untuk mengerjakan. Yang bisa kita lakukan. Tetapi yang tidak bisa kita lakukan, Tuhan akan melakukannya bagi kita. Yaitu dengan tiba-tiba ada mujizat, tiba-tiba ada keajaiban, tiba-tiba Tuhan pertemukan ya dengan orang-orang yang memberkati kita. Ya puji nama Tuhan, tadi juga saya mendengar cerita dari teman di mana dia dikasih tempat ruko ya gratis ya, nggak usah sewa. Dia bisa berdagang. Itu juga Tuhan pertemukan dengan orang itu ya. Ini satu keajaiban, satu mujizat di mana penyediaan Tuhan tidak pernah putus dalam setiap anak-anaknya yang selalu dekat, yang selalu mendengar suara Tuhan, yang selalu hatinya mengarah kepada Tuhan ya. Saya juga berpikir ya, merenungkan kalau orang yang cinta uang, tidak mungkin dia cinta Tuhan. Kenapa? Karena fokusnya uang. Tapi pada saat kita cinta Tuhan, kita sungguh-sungguh dengan Tuhan, maka berkat Tuhan, mujizat Tuhan akan mengikuti, akan mengejar kita. Yang penting kita lakukan bagian kita. Kita bekerja, kita melayani, ya. Apa saja yang kita temukan di tangan kita, kita lakukan ya. Dan juga mungkin ada Tuhan berikan hikmat, pikiran-pikiran apa yang harus kita lakukan nih, kerjakan. Ya, kadang ada teman yang lagi nganggur, gimana nih Bu Maria, gak ada kerjaan. Terus saya bilang, coba kamu, kan banyak teman-temanmu jualan apa. Nah, kamu jualan lah online, apa aja. Sehingga dari selisih itu ada keuntungan ya saudara. Jadi kita
bisa nggak usah modal ya, mungkin kita ambil dagangan dari orang lain, terus kita jualin sama yang lain, dan ada keuntungan bagi kita, baru kita bayar. Itu kan nggak usah modal, saudaraku ya. Jadi atau juga jangan malu untuk minta pekerjaan, tanya-tanya ada lowongan kerja, ada pekerjaan apa ya, jangan bermalas-malas hanya berdiam. Ya orang mana tahu kamu butuh apa, kamu butuh pekerjaan, ya butuh untuk kebutuhan, ya makan minum pakai harus berjalan terus, bayar listrik, bayar air harus berjalan terus, belum anak-anak sekolah, kuliah apa saudara. Dan kita harus berjuang, hidup ini perjuangan, jangan kita lemah ya, jangan kita ini mempunyai hati yang ciut ya. Puji nama Tuhan, jadi kita belajar dari Nabi Elia ya, di mana dia diperintahkan Tuhan untuk ke Sungai Kerit ya. Jadi harus peka mendengar suara Tuhan, dan dia pergi ke Sungai Kerit sesuai dengan perintah Tuhan. Dan disitulah ada penyediaan yang supranatural. Di tahun depan adalah tahun yang penuh dengan supranatural. Asal roh kita kuat, jangan lemah ya. Sering baca firman, berdoa, merenungkan firman, dan kita juga boleh mengambil doa puasa. Pada saat daging kita lemah, roh kita akan kuat dan menyala-nyala. Dan ambil waktu khusus dengan Tuhan ya, saat-saat teduh kita dengan Tuhan, berbicara dengan Tuhan, lama-lama kita lebih peka lagi mendengar suara Tuhan. Itu ya pesan yang pertama, di mana kita harus mendengar suara Tuhan. Disitulah ada penyediaan ya. Kita baca lagi di dalam firman Tuhan, dikatakan, kita baca mengenai Abraham yang diuji di dalam Kejadian 22. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Tuhan berfirman kepada Abraham, lalu sahutnya, "Ya Tuhan, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yaitu Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu." Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Jadi Abraham pun dia peka mendengar suara Tuhan. Ya saudara, Tuhan menyuruh dia untuk pergi ke Gunung Moria. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangannya, kelihatannya kepadanya tempat yang jauh. Lalu Abraham berkata kepada kedua bujangnya, "Tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu." Jadi ada satu iman Abraham bahwa ia akan kembali. Padahal dia tahu dia harus mempersembahkan Ishak sebagai korban bakaran. Dia sudah sediakan kayunya untuk membakar Ishak menjadi korban, saudara. Tapi Abraham punya iman bahwa dia akan kembali. Dia bilang sama bujangnya, "Aku akan kembali ke tempat ini. Kamu tunggu di sini ya. Jangan kemana-mana." Ya saudaraku. Kata Abraham kepada bujangnya, "Tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu." Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran dan memikulnya di atas bahu Ishak anaknya. Sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham, "Ayahnya Bapak," sahut Abraham. "Ya anakku." Bertanyalah ia, "Di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Sahut Abraham, "Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakarannya, anakku." Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Tapi kemudian dikatakan, lalu Abraham mendirikan mezbah, disusunnya kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, diletakkan di mezbah di atas kayu api. Sesudah Abraham mengulurkan tangannya untuk mengambil pisau untuk menyembelih anaknya, lalu berserulah malaikat Tuhan dari langit, katanya, "Abraham, Abraham." Sahutnya, "Ya Tuhan." Lalu ia berfirman, "Jangan bunuh anak itu, dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah
Ku ketahui bahwa Engkau takut akan Allah dan Engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya, yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Dalam kata El Shaddai, Allah menyediakan. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan, ya. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan seringkali datanglah ke gunung Tuhan dengan lewat pujian penyembahan kita masuk dalam hadirat Tuhan, karena disitulah ada penyediaan yang supranatural, ya. Itu kuncinya kita memasuki tahun 2024, yaitu peka mendengar suara Tuhan seperti Elia disuruh ke sungai Kerit. Kita harus dengaran suara Tuhan. Dan yang kedua, di mana Abraham di atas gunungnya Tuhan sediakan. Tuhan menyediakan domba, ya, di mana untuk korban bakaran pengganti Ishak anaknya. Tuhan menguji Abraham dan Abraham lulus dalam ujian ini. Disitulah dikatakan bahwa Abraham adalah bapak segala orang yang beriman. Jadi kita harus punya iman yang teguh untuk memasuki tahun 2024. Bukan tahun yang mudah, saudara. Akan tetap terjadi kegoncangan, akan tetap terjadi bencana. Dan panas, suhu bumi ini semakin panas, ya. Kemarin saya dengar 2 hari lalu. Karena memang Jakarta ini panas banget, saudara. Ada kebakaran daerah Jakarta Pusat, 13 rumah juga terbakar. Dan kemarin juga baru saya besuk ada satu teman di daerah Serpong. Itu gempa yang di Sukabumi itu sampai ke Serpong, saudara, getarannya, ya. Ada berasa gempa, saudara. Dan tahun depan pun akan terjadi bencana-bencana yang tidak pernah kita pikirkan. Tetapi di balik semuanya itu Tuhan ada penyediaan supranatural bagi anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh rohnya kuat, yang mau dipakai Tuhan, akan menjadi anak-anak Tuhan yang membawa lawatan, yang memberi makan banyak orang. Kita harus hidup di atas, ya, bukan di bumi. Kita harus hidup di dalam alam supranatural, tapi tubuh kita memang masih tinggal di bumi. Kita bisa merasakan sakit, penyakit, kita bisa harus makan, minum, pakai, tetapi di balik semuanya itu ada supranatural Tuhan, ada kekuatan roh, ada mujizat, ya, ada kesembuhan. Apapun juga kita harus kerjakan, lakukan sesuai dengan firman Tuhan dan perkataan Tuhan. Dengarkan suara Tuhan lebih lagi jelas lagi, dan kita lebih lagi mempunyai waktu khusus dengan Tuhan untuk kita belajar berkomunikasi dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan. Apapun yang menjadi kerinduan kita, ya, kita nyatakan kepada Tuhan. Seperti ada satu kali, ya, saya punya punya pergumulan lah, ya. Dibilang pergumulan juga, ya, bisa dikatakan pergumulan karena pelayanan juga memerlukan dana, ya, memerlukan yang namanya kita juga mendanai penginjilan, mendanai hamba-hamba Tuhan, mendanai berbagi di berbagai tempat, saudaraku, ya, berbagi makanan, berbagi sembako, apapun kita perlu dana. Kadang pada waktu kita dana tinggal sedikit, ya, ada yang WA, Bu Maria, nanti ya aku berkatin ya untuk pelayananmu gitu. Ditunggu. Saya bilang, aduh Tuhan, nih orang sudah berjanji, tapi kok belum juga, sudah minta nomor rekening, ya udah saya kasih, ya. Terus saya bilang, Tuhan gimana nih? Apa aku telepon dia aja? Udah deh, kalau kamu belum ada, kamu nggak usah kasih. Jadi janji kamu nggak apa-apa lah, maksud saya dibatalin. Jadi dia nggak terikat janji sama saya. Jadi saya kayak kasihan gitu, saudara. Kita nggak tahu, ya, maksudnya nih orang ini mungkin berjanji tapi tidak bisa menepati gitu. Jadi jangan sampai dia berdosa, ya. Jadi saya pengen telepon nih untuk supaya dia udahlah, nggak apa-apa, kamu nggak usah ngasih sesuai dengan janjimu, nggak apa-apa gitu. Tapi saya cuma ngomong sama Tuhan, ya, berdoa, Tuhan
gimana ya nih orang kok udah berjanji mau memberi gitu ya, tapi dia sampai saat ini kok belum memberi gitu. Terus saya hanya berdoa sama Tuhan, Tuhan, berkati dia Tuhan. Tuhan tolong dia Tuhan, sehingga apa yang dia janjikan itu dia laksanakan. Tetapi kalau dia tidak bisa melaksanakan apa yang dia janjikan, saya mau ngomong sama dia, udah kamu ndak usah kasih, ndak apa-apa gitu ya. Karena memang saya juga kalau dalam pelayanan ini, motivasi kita, hati kita harus murni ya, jangan karena, aduh pelayanan memang butuh uang, tapi saya bukan mengejar uang gitu. Aku percaya Tuhan itu yang menyediakan. Kalau pelayanan kita sesuai hati Tuhan, kalau pelayanan kita Tuhan suka ya, maksudnya Tuhan yang membuka pelayanan di YouTube, membuka pelayanan di berbagai tempat, dan membuka banyak hal yang kita kerjakan, pasti Tuhan cukupkan. Kadang saya juga bilang, kadang ini kita mau lakukan ini, mau mengerjakan ini, mau mengadakan lawatan, uang tinggal segini. Terus saya juga cerita sama ketua PAS Bandung, ya udah berjalan dengan iman gitu loh. Ya udah kita kerjakan. Nggak tahu-tahu ada yang ngasih, tahu-tahu ada yang nyumbang, tahu-tahu ada yang memberkati, saudara ya. Jadi ya itu hidup dengan iman seperti Abraham ini, Bapak segala orang percaya. Jadi kita memasuki tahun 2024 itu jangan khawatir sedikit pun, jangan ada keraguan. Percaya ada penyertaan Tuhan. Walaupun engkau diberi roti dan air serba sedikit, tapi penyertaan Tuhan. Di padang gurun sekalipun ada mujizat yang Tuhan lakukan, saudara. Ya, jadi kita harus punya hati yang melekat sama Tuhan, intim dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan, sehingga kita bisa peka mendengar suara Tuhan dan perintahnya apa yang harus kita lakukan. Ya, saya juga, Tuhan tolong supaya aku lebih peka lagi, lebih lagi mendengar suara Tuhan, sehingga aku apa yang Engkau mau itu yang aku lakukan, apa yang Kau perintahkan itu yang aku kerjakan. Sehingga saya juga kadang membagi itu kadang juga harus, Tuhan benar gak ini orang ini yang aku berkati, benar gak pekerjaan Tuhan ini yang aku berkati, benar gak hamba Tuhan ini, benar gak pendoa ini. Ya banyak pendoa-pendoa janda-janda tua yang kami berkati ya. Saya mengucapkan terima kasih juga kepada saudara yang masih setia untuk memberkati di Lumung-Lumung Yusuf PAS Agape ini. Saya bersyukur dan saya juga berdoa dengan tim-tim pendoa kami bahwa kita bersama Tuhan ini bekerja sama, semuanya bergandengan tangan. Tuhan menyediakan, kita tidak usah khawatir akan hari esok, kita tidak usah takut apa yang akan terjadi. Kalau kita milik Tuhan, seluruh hidup kita adalah Tuhan yang akan pelihara. Gak usah ada rasa takut, khawatir sedikit pun, karena Tuhan itu yang sudah membeli kita dengan darahnya. Harganya sudah lunas dibayar di atas kayu salib. Jadi kita ini milik Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan yang memegang kendali. Ya, jangan pernah takut, ya, percaya. Dan saya juga dikuatkan terus lewat firman, dikuatkan terus lewat Tuhan berbicara di hati dan pikiran saya. Dan saya percaya di tahun 2024 supranatural, penyediaan Tuhan, berkat Tuhan, rohani, jasmani, semuanya berkelimpahan. Bagi orang yang sudah siap, bagi orang yang menyediakan wadahnya yang besar, bagi orang yang mempunyai hati yang luas, ya, bukan hati yang sempit, hati yang cepat tersinggung, kepahitan, masih iri hati, masih suka marah, suka ngomel, suka berpikir negatif, ya, berkata yang sembarangan, itu belum kapasitasnya belum besar, masih kecil. Ya, gimana Tuhan mau memberkati kalau wadahnya itu masih kecil, masih tertutup. Tapi pada saat kita buka, pada saat kita penyediaan Tuhan itu kita terima, berarti kita sudah punya wadah yang besar. Kita membuka hati kita, tangan kita untuk orang-orang yang membutuhkan, maka
tangan Tuhan itu yang besar itu memberikan kepada tangan kita yang kecil ini. Sehingga bersama Tuhan kita mengerjakan pekerjaan Tuhan. Baik dalam pelayanan, keluarga, ya, saudara, orang-orang sekitar kita bisa menjadi berkat. Puji nama Tuhan, saya percaya supranatural Tuhan akan terjadi ke depannya lebih dahsyat, lebih ajaib. Ya, lebih kita mempunyai otoritas, kuasa sudah diberikan pada kita. Itu kuasa Roh Kudus, pakai untuk kemuliaan Tuhan. Jangan untuk kemuliaan diri sendiri. Hati-hati dengan kesombongan rohani. Hati-hati kalau hati kita sudah condong kepada perkara-perkara duniawi, condong pada saat kita diberkati sudah condong kepada uang, ya, mencintai uang lebih dari Tuhan, itu sudah hati-hati. Saya bilang tadi sama teman juga, hati-hati, pelayanan bukan untuk cari uang, tetapi pelayanan yang murni itu kita mencari jiwa-jiwa, kita menguatkan jiwa-jiwa, sehingga penyediaan Tuhan, kekuatan roh pada saat kita mendoakan orang, mengalir kuasa Tuhan, membebaskan, melepaskan setiap belenggu-belenggu, ikatan-ikatan dosa. Ya, kita bisa berdoa pelepasan, kita bisa doa syafaat, kita bisa doa peperangan, kita bisa berdoa menangis di kaki Tuhan, dan kita percaya Tuhan mengerjakannya di dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan, kita naikkan satu pujian, yaitu lagu yang sudah lama sekali ya, tapi pujian ini sangat memberkati. Usah ku takut, Allah menjagaku. Usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku cemas, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, yang mendekatiku. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Di atas gunung-Mu Tuhan, Allah menyediakan. Pada saat itulah Engkau menyatakan diri-Mu sebagai El Shaddai. Di atas gunung Tuhan Engkau menyediakan. Pada saat kami naik ke gunung-Mu Tuhan, lewat pujian dan doa-doa kami, disitulah Tuhan letak kemenangan kami. Disitulah penyediaan Tuhan yang supranatural. Sehingga apa yang tidak pernah dilihat mata, belum pernah didengar telinga, bahkan belum pernah timbul dalam hati kami, Kau sediakan, Kau berikan bagi kami yang mengasihi-Mu. Biar kami lebih lagi mendengar suara-Mu seperti Elia. Ada penyediaan supranatural. Ada Tuhan, Kau berikan burung gagak. Kau kirimkan orang-orang yang memberikan, menyediakan roti dan daging. Bahkan air sungai kehidupan di Sungai Kerit tidak pernah berhenti mengalir. Kami boleh minum sepuas-puasnya Tuhan. Air kehidupan dari surga mengalir dalam hidup kami. Dan kami tidak perlu takut dan khawatir akan hari esok. Dialah hari esok Tuhan
penyediaan-Mu ajaib Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Roh Kudus akan bekerja dalam hidup kami saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Karena Roh-Mu menyala